Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di video aku teman-teman. Kali ini aku pengen cerita lepas saja, cerita bebas ya. Sesuai dengan judulnya yang aku tulis adalah ngasih 8 juta rupiah ke subscribers Rio. Oh, bukan subscribers, teman Rio Purba. Aku sering manggilnya teman kan. Kalau subscribers atau followers agak aneh kedengaran, jadi aku ngasih 8 juta rupiah ke teman Rio Purba. Nah, jadi aku mau cerita dulu dari awal gimana ceritanya teman-teman. Mungkin nanti kalian bisa dapat inspirasi ya, atau mendapat cara khusus ya untuk bisa kebagian rezeki juga. Oke, jadi ceritanya pertama kita ada dapat klien teman-teman dari luar Medan. Oke, kotanya kita rahasiakan. Jadi klien ini bisa dibilang startup. Kebutuhannya adalah untuk membangun mobile apps ya, desainnya aja teman-teman. Desain UI UX untuk aplikasi fitness. Oke. Nah, jadi klien kita ini ketika kita tanya ya, ketika kita teleponan, kita tanya tahu Yellow Studio itu dari mana. Nah, jadi ternyata klien kita ini browsing atau explore gitu di Instagram dan ketemulah Yellow Studio atau profil Rio Purba. Nah, jadi akhirnya klien kita kontak ke Yellow Studio karena di situ ada nomor WhatsApp dari co-founder Yellow Studio yaitu Yanswari Sakti. Jadi klien kita ini langsung WhatsApp Yanswari Sakti, co-founder Yellow Studio. Nah, karena di tim Yellow sebenarnya expertise kita itu adalah di desain branding, di visual identity, bukan UI UX sebenarnya. Tapi karena klien kita ini udah datang, ya udah dicoba follow up aja kan. Nah, dari situlah Yanswari melempar ke aku, menyerahkan klien ini ke aku teman-teman untuk di follow up. Kenapa? Karena di tim Yellow Studio itu tadi ya, rata-rata expertise di tim Yellow Studio itu di bidang design branding atau visual identity. Nah, dari antara semuanya di anak-anak di Yellow, aku yang cuman punya yang pengalaman gitu, pengalaman UI UX. Karena kemarin itu kan 2018 sempat menjadi salah satu finalis di turnamen UI UX Top Coder Open 2018 di Amerika, di Houston ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya Yanswari nyerahkan ke aku untuk di follow up klien ini. Nah, dari situlah mulai intens komunikasi dengan klien kami ini. Kita WhatsAppan ya, aku coba cari tahu apa sih keperluan mereka dan mereka kasih tahu, terus diskusi ya. Di situ aku juga tanya banyak hal sampai aku betul-betul jelas apa sih kebutuhan dari klien kami ini, teman-teman. Nah, akhirnya sudah kita diskusi panjang dari WhatsApp dan dari situ kita untuk berbicara lebih serius lagi mengenai budget, kemudian timeline kerja dan banyak hal yang pembicaraan lebih serius ya. Jadi kita mulai teleponan dengan klien ini. Jadi singkat cerita kita teleponan, kita deal-dealan mengenai harganya, budgetnya berapa, kemudian timeline kerjanya, terus scope kerja kita hanya di desainnya saja atau ikut development. Dan klien bilang hanya di desain saja karena tim developmentnya sebenarnya dia bisa cari karena sebelumnya sudah ada project juga gitu teman-teman untuk membangun prototype dan mereka sudah ada developernya, hanya tinggal tim desainnya saja yang belum ada. Nah, dari situ kita deal-dealan sudah oke semuanya teman-teman. Dan sebenarnya Yellow Studio itu yang seperti yang aku bilang tadi, fokusnya, expertise-nya adalah di bidang design branding atau visual identity. Jadi mulai dari logo, terus mengembang ke stationery atau ke brand guideline atau ke visual identity-nya seperti itu ya. Ini kan project UI UX. Nah, kenapa aku ambil project UI UX ini? Oke, jadi ada beberapa pertimbangan teman-teman. Pertama, kliennya nggak masalah ketika aku sampaikan budget yang aku minta, itu kliennya seperti tidak ada masalah. Kemudian dari cara berbicara, dari hasil diskusi kami, cara berdiskusi di grup WhatsApp, kliennya sepertinya suportif, kemudian kooperatif ya. Jadi atas beberapa pertimbangan itu, akhirnya project UI UX ini teman-teman kita ambil ya. Kita ambil dan karena itu tadi, karena di Yellow itu anak-anak Yellow yang punya pengalaman UI UX itu cuman aku, ya akhirnya aku lah yang menghandle project ini teman-teman di Yellow Studio. Nah, singkat cerita, kebetulan di Yellow Studio aku kan berperan sebagai project manager juga, PM kan. Kalau misalnya aku pegang project ini sampai akhir, waduh kayaknya pekerjaan di Yellow itu akan agak timpang gitu ya teman-teman. Kalau misalnya anak-anak atau co-founderku juga bekerja, tapi
project manajernya nggak bekerja atau sekedar mengatur scheduling dari project-project yang masuk kan gitu. Nah, jadi akhirnya aku mengambil keputusan dan kita udah diskusi dengan co-founder Yellow Studio yang Sore Sakti. Jadi aku bakal membereskan UX-nya saja. Alur dari aplikasi itu dari awal sampai akhir itu seperti apa, terus UX-nya supaya user ini bisa nanti memakai aplikasi fitness ini dengan baik ya seperti apa. Nah, akhirnya kita udah deal dan akhirnya kita jalankanlah project ini teman-teman. Singkat cerita semuanya selama 2 minggu penuh aku fokus ngerjain UX-nya itu teman-teman. Kita rutin komunikasi dari WhatsApp, terus kita meeting secara online dengan klien kita dan tim mereka gitu. Jadi kita seminggu sekali gitu mengadakan meeting online. Aku mempresentasikan flow dan UX dari yang sudah aku kerjakan dari aplikasi mereka. Nah, setelah oke, semuanya aku beresin secara UX dan flow-nya. Akhirnya disinilah aku mulai mencari kandidat dari UI designernya. Jadi sebenarnya itu beberapa 2-3 tahun yang lalu aku pernah kerjasama tuh dengan desainer dari Jogja, UI designer juga, kerjanya juga bagus ya, cuman sayang sekali itu udah lost kontak. Jadi aku bingung tuh mau cari kemana. Dan aku ingat teman-teman, ternyata aku punya tagar komunitas ya, community itu di Instagram. Jadi kalau teman-teman ingat, jadi ada tagar Rio Purba, kemudian ada tagar desain logo _RP, ada desain grafis _RP, ada desain UI UX _RP. Aku baru ingat tuh teman-teman. Dari situ aku buka ya langsung Instagram dan aku lihat tagar desain UI UX _RP. Disitulah aku menemukan satu kandidat yang cukup bagus yang sesuai dengan kebutuhan dari klienku. Di situ aku langsung kontak yang namanya Mas Fahri. Oke, dan di situ akhirnya aku langsung hubungi Mas Fahri, gimana kita kenalan dari phone. Itu baru pertama kali kita langsung teleponan dan kontak-kontakan. Akhirnya di situ karena ini mepet, ini harus selesai dalam 1 bulan proyeknya. Jadi aku langsung bicara to the point dengan Mas Fahri, mulai dari budget, terus aku kasih terms and conditionnya seperti apa. Jadi Mas Fahri itu akan bekerja di bawah naungan Yellow Studio. Jadi UX-nya sudah kita susun, rancang, nggak boleh diapa-apain lagi. Kemudian etos kerjanya seperti apa, kita udah susun semua, kita udah bicarain semuanya teman-teman. Dan deal sepertinya Mas Fahri juga orangnya enak, asik ya, dan kooperatif juga. Akhirnya kita deal teman-teman, langsung digasak tuh. Kita budgetnya itu kita deal 8 juta. Nah teman-teman, jadi sebenarnya awalnya Mas Fahri itu minta 6 juta, tapi aku tambahin ya 2 juta, jadi 8 juta untuk suportif aja kalau misalnya ada revisi, karena aku tahu ini pasti akan banyak revisi nanti teman-teman. Jadi 8 juta itu untuk Mas Fahri ini bekerja kurang lebih 2-3 minggu ya. Singkat cerita ini proyeknya sudah selesai teman-teman. Di sini nanti aku ngasih lihat ya untuk sekilas. Jadi seperti inilah kerjaannya untuk perancangan mobile aplikasi teman-teman. Kalau ada yang nanya ya itu desainnya atau ikut codingnya. Nah seperti yang aku bilang tadi di awal, ini hanya desainnya saja. Jadi itu juga termasuk salah satu hal yang ditanyakan di dalam di awal-awal sebelum project ini berjalan teman-teman. Apakah kita hanya support di desainnya saja atau kliennya mau terima beres? Kalau mau klien terima beres, kita cari juga tuh developer yang bisa bekerja sama dengan kita untuk membuatkan aplikasi ini. Dan ini akhirnya projectnya sudah selesai dalam waktu 1 bulan. Aku sangat puas, aku sangat senang. Ini sesuai dengan schedule yang sudah kita susun teman-teman. Jadi itu aja dulu mungkin untuk video yang mungkin nggak jelas ya, tapi mudah-mudahan tetap ada manfaatnya teman-teman ya. Terakhir mungkin aku mau kasih kesimpulan. Pertama ya, sebelum kita melakukan project itu kita harus jelas dulu ya. Jadi kita mulai dari kontraknya, kemudian kebutuhan kliennya apa. Kemudian yang kedua teman-teman, kita ini berperan sebagai seorang konsultan ya, desain konsultan. Jadi bukan tukang desain. Kalau tukang desain itu apa yang disuruh klien teman-teman langsung kerjain, itu aja. Kalau teman-teman hanya mentok di menjadi tukang desain, kalian nggak bisa naikin harga teman-teman. Kalian malah bersaing, siapa yang paling harganya murah itu bakal dipilih klien. Nah, kalau teman-teman mau lebih makmur sedikit ya, lebih apresiasinya terhadap karya kita lebih bagus lagi, harganya lebih bagus lagi, teman-teman harus next level dulu ya, naikin level dulu sebagai seorang
konsultan desain, ya desain konsultan. Oke, jadi maksudnya itu seperti apa? Maksudnya kita itu tadi berperan sebagai konsultan, kita harus memberikan solusi kepada klien kita. Awalnya itu kita tanya jelas, mereka itu kebutuhannya apa, problemnya seperti apa. Terus dari hasil diskusi itu kita coba ketika klien bertanya bagaimana solusinya, kita coba ngasih solusi dengan mereka gitu. Jadi bukan hanya klien datang, saya mau buat UI UX fitness. Oh ya Pak, langsung kita buatin, tanpa tahu mereka itu seperti apa sebenarnya, kebutuhan mereka seperti apa, problem mereka seperti apa. Nah, jadi dengan menjadi seorang desain konsultan, nah kita itu bisa naik level dan kita nggak perlu bersaing dengan harga lagi ya teman-teman, karena kita di sini menjual value kepada klien kita. Nah, pelajaran yang ketiga adalah aktiflah di community ya. Jadi Rio Purba sebenarnya bukan cuma nge-share konten kan, di sini channel Rio Purba dan Instagram Rio Purba sebenarnya membangun gerakan juga, membangun community juga teman-teman. Jadi playlist inspirasi desain, playlist redesign logo subscribers atau RLS, kemudian di Instagram juga ada tagar Rio Purba, tagar desain logo RP, tagar desain UI UX RP, tagar desain ilustrasi _RP, banyak ya yang ada RP-nya. Itu tagar community Rio Purba teman-teman ya. Jadi Rio Purba membangun community itu untuk memberikan sesuatu value kepada community Rio Purba juga, audiens Rio Purba. Jadi kalau teman-teman yang aktif di community Rio Purba, ya akhirnya kalau ada project kebutuhan aku butuh sesuatu, ya aku menghubungi yang aktif, yang menonjol secara karyanya di community Rio Purba kan. Dan ini bukan yang pertama kali teman-teman, aku sudah mengkontak beberapa kali, ada juga ilustrator, ya ada Mbak Dina itu dari Jakarta teman-teman. Banyak, aku sudah ada beberapa kali mengkontak dan bekerja sama dengan teman-teman Rio Purba baik dari YouTube maupun di Instagram. Apapun, bukan hanya community Rumpi Desain atau community Rio Purba, tapi apapun itu, kalau kalian bergabung ke sebuah komunitas, aktiflah di situ. Ya kalian kenalkan diri, terus kalian bidang kalian apa, sering sharing di situ mengenai portofolio kalian. Terus kalau ada yang bertanya kalian jawab, aktif di komunitas itu, sehingga nanti kalau misalnya ada kesempatan di dalam komunitas itu yang membutuhkan seorang desainer di bidang kalian misalnya, kalian itu bisa, peluang untuk mendapatkan kesempatan itu sangat-sangatlah besar gitu. Jadi networking itu sangat penting teman-teman. Kalau misalnya kita mau hidup ya, mau projectnya itu kita mau jalan terus gitu. Jadi itu aja teman-teman buat video yang mungkin nggak jelas ini, tapi mudah-mudahan tetap bermanfaat. Kita bertemu di video berikutnya. Ingat, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.